billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila thariqil qawim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tuwasiluna ila jannatin na'im. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sayyidus sanadil azim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ulil fadlil jasim, amma ba'du. Para pemirsa channel Jalan Tengah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita melafazkan alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah masih berkenan menganugerahkan nikmat iman dan Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan, kesempatan, serta keafiatan, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan puasa Ramadan dengan baik dan sempurna insyaallah. Para pemirsa channel Jalan Tengah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat Al-Quranul Karim banyak memberikan kisah-kisah inspiratif di mana Allah menceritakan manusia-manusia termulia tatkala mereka mendapatkan nikmat Allah, mereka mengucapkan alhamdulillah. Salah satu contoh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tatkala Allah anugerahkan kepadanya keturunan yang soleh seperti Nabi Allah Ismail dan Ishak, maka Nabi Allah Ibrahim berucap, alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Demikian pula manusia mulia seperti Nabi Nuh alaihissalam, tatkala Allah berikan baginya keselamatan dari kaum-kaum yang zalim dan kapalnya pun berlabuh dan selamat di sebuah gunung, maka Allah menceritakan Nabi Nuh mengucapkan alhamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin. Hadirin pemirsa channel Jalan Tengah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama mengingatkan kepada kita dengan sebuah ungkapan, manatul barakah asyukru ala ni'mah. Sungguh poros dari keberkahan itu adalah mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dalam sebuah hadis beliau bersabda, awwalu may yud'a ilal jannati yaumal qiyamah al-hamadu. Orang-orang yang paling pertama dipanggil oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya adalah orang-orang yang memuji Allah. Dia senantiasa memuji Allah dalam keadaan suka maupun duka. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa pandai berterima kasih atas segala nikmat-nikmat yang dianugerahkan. Jika kita mempelajari dan mencermati ayat-ayat Al-Quran, banyak Allah menyebut fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Dalam ayat yang lain pula Allah berfirman, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dalam ayat yang lain pula Allah mengingatkan kita untuk pandai bersyukur atas nikmatnya. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'izukum bih wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in 'alim. Ayat-ayat tersebut intinya Allah mengingatkan kepada kita, mari menjadi hamba-hamba yang pandai berterima kasih atas anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tak lupa mari kita haturkan kepangkuan junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan Allah yang telah sukses mengantarkan kita manusia ke pintu keridaan Allah dengan risalahnya yang sempurna. Mudah-mudahan salawat salam kita sampai kepada beliau, dan mudah-mudahan pula salawat ini menjadi wasilah untuk kelak kita mendapatkan syafaatul uzmahnya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man shalla alayya sami'tuhu. Siapa yang mengucap salawat kepadaku, maka sungguh aku mendengarnya. Eksistensi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahwa beliau adalah makhluk yang paling pertama diciptakan oleh Allah sebelum terciptanya alam semesta. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, beliau bersabda, "Awwalu ma khalaqallahu ta'ala nuri." Yang paling pertama diciptakan oleh Allah adalah cahayaku. Dalam hadis riwayat yang lain pula Nabi bersabda, "Inni Abdullah wa khatamun nabiyina wa inna Adama lamundajilun fi tinatihi." Sungguh aku adalah hamba Allah. Aku adalah pengakhiran para nabi. Dan sungguh Adam masih dalam proses penciptaan atau dia masih menjadi tanah. Ini menandakan bahwa makhluk termulia setelah Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa channel Jalan Tengah yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang ulama ditanya, apakah ciri-ciri dari makbulnya sholawat yang dibaca oleh seseorang? Maka ulama itu menjawab, salah satu dari sekian banyak tanda bahwa sholawat kita itu sampai dan diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tertularnya akhlak mulia beliau pada keseharian perilaku kita. Semoga Allah menjadikan sholawat sebagai keberkahan untuk kita mampu merubah sifat-sifat zahir maupun sifat-sifat batin kita sehingga menjadi pribadi-pribadi yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa channel Jalan Tengah yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Islam begitu banyak amalan-amalan serta ibadah-ibadah yang intinya atau pada dasarnya semua amal-amal ibadah tersebut sesungguhnya adalah sebagai manifestasi atau wujud dari rasa syukur kita kepada nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita semua. Salah satu contoh, Allah menganugerahkan kepada kita nikmat nyawa. Maka nikmat nyawa ini mesti kita syukuri dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sehingga bisa disimpulkan bahwa sungguhnya perintah mengucap 2 kalimat syahadat sesungguhnya adalah bentuk dari rasa syukur kita karena Allah menganugerahkan nyawa kepada kita. Yang kedua, Allah menganugerahkan kepada kita nikmat badan atau jasad. Maka untuk mensyukuri nikmat jasad ini, Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat dengan badan kita. Yang ketiga, Allah menganugerahkan nikmat harta kepada kita. Maka untuk mensyukuri nikmat harta itu, Allah mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat. Yang keempat, Allah memerintahkan kita untuk melakukan puasa. Karena sesungguhnya puasa adalah bentuk dari rasa syukur kita kepada nikmat Allah, yaitu berupa nikmat hawa nafsu. Yang terakhir, Allah memerintahkan kita melaksanakan haji. Karena sesungguhnya ibadah haji adalah merupakan bentuk dari rasa syukur kita terhadap segala nikmat Allah, baik itu nikmat nyawa, nikmat badan, nikmat harta, dan nikmat nafsu serta nikmat waktu. Hadirin para pemirsa channel Jalan Tengah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan oleh ulama dikatakan sebagai madrasah ruhiyah. Momen untuk mendidik jiwa-jiwa setiap orang yang beriman untuk menjadi hamba-hamba yang muttaqun. Para ulama menyebutnya dengan istilah madrasah ruhiyah li tahzibin nafsi wa ta'widha 'ala sabri. Madrasah ruhiyah untuk mendidik jiwa kita sekaligus untuk melatih jiwa ini menjadi jiwa yang sabar dalam melaksanakan syariat-syariat yang Allah wajibkan kepada kita semua. Para pemirsa channel Jalan Tengah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala wabil khusus yang berkaitan dengan perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Dalam surat Al-Baqarah terlebih dahulu sebelum Allah menyebut tentang perintah puasa ini, Allah terlebih dahulu
menyebut dalam ayat Al-Baqarah tersebut hal yang berkaitan dengan kisos. Seperti dalam Al-Quran Allah menyebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla, al-khurru bil khurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan, ila akhiril ayat. Allah mendahulukan informasi atau ayat yang berkaitan dengan kisos. Kemudian di bawah ayat tersebut Allah kemudian menyebut tentang kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Setelah kisos Allah kemudian menyebut tentang wasiat untuk anak-anak dan kaum kerabat. Barulah kemudian Allah menyebut ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa. Mengapa demikian? Oleh para mufassir dijelaskan, Allah menyebut terlebih dahulu tentang kisos, kemudian Allah menyebut setelah kisos ayat yang berkaitan dengan wasiat untuk anak-anak serta kaum kerabat, liyuhayya ibadahu ila manazilil qudsi wa ila ma'arijil muttaqin al-abrar. Artinya karena Allah ingin mempersiapkan dan membawa kita kepada derajat kesucian serta membawa kita kepada tangga orang-orang yang muttaqin dan abrar. Inilah alasan yang dapat disampaikan oleh para mufassir berkaitan dengan kenapa ayat suci Ramadan itu didahului oleh ayat tentang wasiat kepada anak-anak, kaum kerabat, serta terlebih dahulu diawali dengan ayat yang berkaitan dengan kisos. Para pemirsa Jalan Tengah yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat suci yang berkaitan dengan puasa Ramadan ini tentu sangat familiar di telinga kita. Ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ila akhiril ayat. Para mufassir menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu dengan istilah ayyuhalladzina amanu bermakna nidaul habib lil mahbub. Artinya panggilan kekasih untuk hamba-hamba yang dia kasihi. Ada juga ulama mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu adalah nida'ut tasyrif wa ta'rif bi khairi sifatihim. Artinya apa? Seruan kemuliaan dan identitas penegasan dari Allah atas kebaikan sifat-sifat orang-orang yang beriman. Ada juga ulama yang menyatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu adalah khitabullah ala sabilil muwajahah, khitabullah ala sabilil muqarahah, khitabullah ala sabilil muqabalah, khitabullah ala sabilil mubasyarah, yang artinya Allah berfirman secara langsung atau dengan istilah face to face, yaitu secara berhadap-hadapan, seolah-olah Allah langsung menghadap kepada wajah kita dengan pesan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Para pemirsa channel Jalan Tengah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga ulama yang memberikan penafsiran tentang kata ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu adalah khitabullah ala ahlil Madinah. Itu adalah firman Allah yang ditujukan kepada penduduk Madinah. Tetapi bukan berarti kemudian perintah puasa hanya wajib dilakukan oleh orang-orang yang hanya tinggal di Madinah saja. Para ulama dalam memberikan kaidah, ada sebuah ungkapan para ulama mengatakan, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang dijadikan pelajaran atau yang diambil iktibar dalam ayat tersebut adalah keumuman makna yang terkandung pada ayat tersebut, bukan kekhususan dari lafaz-lafaznya. Oleh karena itu setiap orang yang merasa dirinya sudah beriman dan menjadi muslim, baligh,
sehat, mampu dan mukim, maka dia wajib untuk melaksanakan puasa. Hadirin para pemirsa Jalan Tengah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kutiba, kata kutiba diulangi oleh Allah 2 kali dalam satu ayat ini. Ini bermakna bahwa puasa adalah sesuatu yang syiddah, masyakkah dan ilzam. Artinya apa? Bahwa puasa sesuatu yang sangat berat. Puasa sesuatu yang sangat sulit. Dan puasa sesuatu yang harus untuk dilakukan oleh setiap orang-orang yang beriman. Kataba oleh para ahli tafsir dimaknakan. Kadang-kadang kataba bermakna faradha. Kadang-kadang pula kata kataba bermakna ja'ala. Seperti dalam salah satu ayat Al-Quran Allah berfirman, ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim minhu. Kataba kadang-kadang bermakna amaro. Seperti dalam ayat Allah yang berbunyi, wa katabna alaihim anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uzuna bil uzni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Terkadang kataba juga bermakna yang lain seperti makna qadha. Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hadirin para pemirsa Jalan Tengah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa penafsiran dari para ulama tentang kata kataba. As-siyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Allah menggunakan kata as-siyam tidak dengan menggunakan kata as-saum. Para ulama memberikan penafsiran yang berbeda tentang lafaz tersebut. Kalimat as-siyam dalam Al-Quran diulangi oleh Allah sebanyak 13 kali. Salah satunya, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum ila akhiril ayat. Atau dalam ayat yang lain, as-siyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah ila akhiril ayat. Atau dalam ayat yang lain Allah berfirman, faman lam yajid as-siyamu syahraini mutatabi'ain min qabli ayyatamassa. Kata siyam Allah ulangi dalam Al-Quran sebanyak 13 kali. Sedangkan kata Ramadan dalam Al-Quran hanya terdapat atau hanya satu kali Allah memfirmankannya, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 158. Allah berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Para pemirsa Jalan Tengah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-saum hanya satu kali Allah disebut dalam Al-Quran. Para mufassir memberikan pemaknaan tentang kata asyam pada ayat tersebut. Asyam di sini bermakna al-imsak anil akli wa syurbi wal jima'i fi hari Ramadan. Sedangkan kata as-saum oleh beberapa mufassir dimaknakan dengan makna al-imsak anil kalam. Sebagaimana Allah menceritakan ungkapan Sayyidatuna Maryam alaihissalam dengan firman-Nya, inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Hadirin para pemirsa Jalan Tengah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa penafsiran tentang lafaz-lafaz yang ada dalam ayat tentang puasa ini. Kemudian kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kama bermakna kapnya adalah litashbih. At-tashbih artinya menyerupakan atau menyamakan atau analogi.
Tasbih yang dimaksud di sana at-tasbih bil fardiyah wa laysa tasbih bil kaifiyah. Artinya apa? Sebagaimana diwajibkan oleh Allah terhadap umat-umat yang sebelum kamu. Puasa juga pernah dilakukan oleh hamba-hamba yang terdahulu dari kalangan para rasul, para nabi, dan aulia-aulia Allah yang hidup sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam tata cara pelaksanaan yang sesungguhnya berbeda-beda. Salah satu riwayat, tatkala Nabi Allah Adam diturunkan ke muka bumi, badannya pun terkena radiasi matahari, sehingga badannya, kulitnya menjadi gelap. Maka kemudian dalam riwayat tersebut dijelaskan, malaikat Jibril pun turun ke dunia seraya memberitahukan kepada Adam, wahai Adam, jika engkau ingin kulitmu kembali putih dan bersih seperti ketika engkau berada di dalam sorga, maka lakukanlah puasa. Puasa pada hari-hari bid seperti tanggal 13, 14, dan 15. Maka kemudian dalam riwayat tersebut diceritakan Nabi Allah Adam alaihissalam pun kemudian melaksanakan puasa pada tanggal 13, 14, dan 15. Sehingga dengan keberkahan puasa yang dilakukan, Allah mengembalikan kulitnya putih bersih seperti tatkala beliau berada di dalam surga. Hadirin para pemirsa Jalan Tengah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Saya ulangi kembali, kata kutiba dalam ayat ini diulangi oleh Allah 2 kali. Tidak seperti lafaz kataba atau kutiba-kutiba yang lain dalam ayat Al-Quran. Hanya Allah menyebut kata kataba atau kutiba hanya sekali dalam banyak ayat. Seperti walaqad katabna fi zabur min ba'di zikri annal arda yarishuha ibadiyas salihun. Atau dalam ayat-ayat yang lain kataba hanya diulangi 1 kali. Kenapa dalam ayat ini Allah mengulanginya 2 kali? Allah mengulanginya 2 kali semata-mata sebagai bentuk penegasan Allah bahwa puasa itu sesuatu yang diharuskan, sesuatu yang berat, dan sesuatu yang mesti terlaksana. Karena kalimatnya mengandung permintaan yang bersifat konstruktif. Para pemirsa Jalan Tengah yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhir ayat Allah menutupnya dengan la'allakum yattaqun. Yattaqun artinya supaya kamu meraih predikat al-muttaqun, yaitu orang-orang yang takwa. Kata takwa oleh para mufassir dikatakan bila ada dalam awal ayat, maka itu bermakna adalah takut. Salah satu contoh, Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takwa di sana berarti adalah takutlah. Dalam ayat yang lain pula, kata takwa jika ada di awal kalimat, maka ia bermakna takut. Allah berfirman dalam ayatnya, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kata takwa pada ayat tersebut bermakna adalah takut. Namun ada juga ulama yang memberikan penjelasan bahwa takwa dalam istilah para mufassir dikatakan antaj'ala bainaka wa baina azabillah al-wiqayah wa hiyal hajiz. Artinya takwa yang dimaksud oleh Allah supaya kamu menjadikan antara dirimu dengan azab Allah itu ada penjaga atau pembatas atau jarak yang membuat engkau jauh dengan apa yang Allah murkai. Bapak Ibu, para pemirsa Jalan Tengah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya lupa menyampaikan sedikit dan membahas tentang kata amanu. Amanu dalam ayat tersebut juga oleh para mufassir diberikan dengan penterjemahan orang-orang yang beriman. Amanu
artinya orang-orang beriman, sedangkan mu'minun artinya orang-orang beriman juga. Apa perbedaan kata amanu dengan al-mu'minun? Oleh para mufassir dikatakan, amanu artinya adalah orang-orang yang imannya masih lemah. Salah satu contoh dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum ila akhiril ayat. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan berucaplah ucapan yang jujur atau baik, supaya iman kalian menjadi kuat. Dalam ayat yang lain pula, Allah menyebut kata amanu, amanu yang artinya adalah orang-orang beriman yang imannya masih lemah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah memerintahkan kita untuk berzikir, banyak menyebut Allah, karena dengan berzikir akan bermanfaat untuk menjadikan iman kita yang lemah menjadi iman-iman yang kuat. Sedangkan kata al-mu'minun oleh para mufassir diterjemahkan, al-mu'minun adalah orang-orang beriman yang insya Allah mereka memiliki iman-iman yang kuat. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum ila akhiril ayat. Sesungguhnya orang-orang beriman yang kuat imannya tercermin dari kuatnya tali silaturahim mereka. Dalam ayat yang lain pula Allah menyatakan, al-mu'minun bermakna orang-orang beriman yang kuat imannya adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman yang telah kuat imannya apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka akan bertambah keimanannya. Orang-orang beriman yang telah kuat imannya akan kian semakin tinggi sifat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah perbedaan dari kata amanu yang artinya orang beriman yang imannya masih lemah, dan kata al-mu'minun yaitu orang-orang beriman yang imannya sudah kuat. Tattaqun. Puasa membentuk karakter manusia menjadi hamba-hamba yang takwa. Oleh para ulama dikatakan, kenapa Allah mengakhiri ayat ini dengan kata at-taqun? Para ulama menyatakan karena puasa bertujuan tazkiyatul jasadi warruh wa tadyiqu masaliki syayatin. Artinya apa? Karena puasa mampu membersihkan badan manusia dari penyakit, mampu membersihkan ruh manusia dari penyakit, dan insya Allah puasa dapat mempersempit ruang gerak syaitan untuk menyesatkan umat manusia. Hadirin para pemirsa Jalan Tengah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita laksanakan ibadah puasa ini dengan sungguh-sungguh untuk mencapai derajat muttaqin. Takwa bisa diwujudkan dengan bentuk amal ibadah, dimanifestasikan dengan bentuk amaliyah yaumiyah yang dipuji dan dibenarkan oleh syariat. Walaupun ibadah yang dilakukan motivasi dasarnya adalah karena cinta kepada Allah, atau motivasi dasar ibadah itu adalah karena takut kepada Allah, atau motivasi ibadah itu karena malu kepada Allah. Allah berfirman dalam sebuah kitab-kitab yang diturunkan terdahulu sebelum Nabi kita Muhammad SAW dengan ucapan, man abadani wa huwa yuhibbuni adhaltuhu jannati. Siapa yang beribadah menyembahku atas dasar atau motivasi ia cinta kepadaku, maka aku berjanji untuk memasukkannya ke dalam syurgaku. Wa man abadani wa huwa yakhafuni ajnabtuhu nari. Siapa yang beribadah atas dasar motivasi ia takut kepada azabku, maka aku berjanji untuk menjauhkannya dari nerakaku. Wa man abadani wa huwa yastahi minni ansaitul hafazata ala zunubihi. Siapa yang termotivasi beribadah menyembahku atas dasar ia malu kepadaku, maka aku akan menjadikan malaikat-malaikat pencatat dosanya lupa atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Para pemirsa channel Jalan Tengah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan
apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Akhirnya kami tutup dengan doa, Allahumma a'id ilayna Ramadhana i'waman adidah wa azminatan madidah wa nahnu marhumatuna wa biladuna fi khairin wa hayatin sa'idah ya zal jalali wal ikram. Akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.